10 brand tertua asal Indonesia yang masih bertahan hingga kini. Bahkan ada yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Kekuatan sebuah brand tergantung pada banyak hal. Kualitas produk yang diwakilinya merupakan faktor utama. Namun strategi pemasaran yang jitu juga bisa menentukan apakah sebuah brand itu bakal sekedar dikenal atau melekat di ingatan konsumen. Brand-brand berikut mungkin tak semuanya sering didengar pada zaman sekarang. Walaupun begitu, mereka sukses bertahan di dunia bisnis tanah air selama puluhan tahun, bahkan ada yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Apa saja brand tertua di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini? Berikut beberapa di antaranya. Satu, kopi warung tinggi. Di sekitar Jakarta terdapat warung kopi ternama, namanya Warung Tinggi. Warung Tinggi yang sekarang ada di Jalan Hayam Wuruk dulu berada di sekitar kawasan Sawah Besar. Sejak awal berdiri, Warung Tinggi telah menjual kopi disertai dengan aneka jajanan lain. Namun kini, ia hanya menjual aneka macam kopi. Disebut Warung Tinggi karena dulu bangunan ini lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya yang merupakan sawah, sehingga orang menyebutnya dengan warung yang tinggi atau lama-kelamaan menjadi warung tinggi. Awal mula menjual kopi, hanya ada 1 atau 2 jenis kopi. Kopinya berasal dari petani di sekitar warung yang menjajakan dengan cara berkeliling. 2. Blue Band. Blue Band pertama kali diproduksi di Batavia pada tahun 1936. Blue Band juga menjadi produk makanan pertama yang dihasilkan oleh Vandenberg N.V. milik Unilever, gabungan perusahaan margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan pabrik sabun Lever Brothers asal Inggris. Sejak pertama kali diluncurkan, Blue Band sudah menjadi merek kuat yang memimpin pasar dengan kompetitor utama mentega dan margarin impor, seperti Plum misalnya. 3. Permen Davos. Permen ini dirintis oleh Sim Ki Jian pada tanggal 28 Desember 1931. Lokasi pabriknya tetap sama hingga kini, di Jalan Ahmad Yani nomor 67, Kelurahan Kandang Gambang, Purbalingga, Jawa Tengah. Perusahaan ini dilanjutkan oleh anaknya Sim Chong An. 6 tahun berikutnya bisnis ini diteruskan lagi ke anak dan menantu Chong An, yaitu Tony Siswanto Hardi dan Cory Simadibrata. Kini perusahaan tersebut dipimpin oleh Budi Handoyo Hardi, generasi ketiga pendiri bisnis ini. Pada masa penjajahan Jepang, perusahaan ini sempat tersungkur dan baru bangkit lagi sesudah tahun 1945. Perusahaan pun berganti nama menjadi PT Slamet Langgeng & Company yang memproduksi permen mint merek Davos, Kresna, Alpina, dan Davos Lux. Nama Slamet Langgeng diambil dari nama gunung terbesar di Jawa Tengah yang terletak di Purbalingga, Gunung Slamet. Sedangkan Davos terinspirasi dari nama kota berhawa sejuk di Swiss yang dianggap cocok menggambarkan dinginnya permen mint ini. Hingga kini bentuk dan kemasan Davos tak berubah. 1 bungkus berisi 10 butir berdiameter 22 mm. 4. Sabun B29. Pada tahun 1942, mulailah sebuah pabrik rumahan dibangun di lahan 300 meter persegi di kawasan Jalan Malaka, Jakarta Pusat. Nama B29 didaftarkan kepada pemerintah Hindia Belanda oleh Sinar Ancol, perusahaan yang didirikan Sewu. Sekitar 100 orang direkrut Sewu untuk mengaduk bahan sabun dan mencetak B29. Saat itu B29 belum menjadi pesaing cap tangan yang namanya sudah kemana-mana. Tujuannya, kata Eka, semata hanya untuk membuat sabun banyak dan dijual semurah mungkin. Jadi awalnya lebih ke misi sosial. Yang kelima adalah teh botol sosro. Kalau yang ini mungkin kita masih ingat lah karena sampai saat ini masih berseliweran iklannya. Teh botol sosro ini awalnya bernama teh cap botol. Dijual pertama kali pada tahun 1940 dalam bentuk kemasan teh kering siap saji. Teh berjenis jasmine tea, campuran teh hijau dan bunga melati, sebenarnya terasa enak dan seger. Hanya saja cara-cara meracik minuman yang buruk kerap kali menenggelamkan citra rasanya. Untuk mengatasi masalah ini, keluarga Sosrojoyo merancang kampanye mengenai takaran racik teh yang pas. Namun kampanye ini sempat gagal.
disebabkan oleh masyarakat ketika itu menganggap meracik teh dengan baik bukanlah sebuah hal yang penting. Akhirnya timbul ide untuk menjual teh ini dalam kemasan botol yang siap diminum. Cerita versi lain menyebutkan bahwa gagasan pembotolan itu diilhami oleh kebiasaan anak sekolah di Slawi yang kerap membawa minuman teh dalam botol. Namun menurut versi yang lebih resmi, seperti yang tertera dalam website Sosro, ide pembotolan muncul akibat kegagalan dalam mempromosikan teh botol di Jakarta pada tahun 1953. Yang keenam adalah Jisamsu. Jisamsu 234 atau PT Hanjaya Mandala Jisamsu Tbk merupakan sebuah merek dagang rokok kretek yang diproduksi oleh PT HM Sampurna Tbk. Dahulu didistribusikan oleh PT Bentul Internasional Investama Tbk pada tahun 1980 hingga 2005. Jisamsu adalah sebuah karya dari putra Indonesia kelahiran Fujian, Tiongkok bernama Lim Seng Ti yang diciptakan pada tahun 1913 di Surabaya. Rokok ini dibuat di 4 pabrik di Jawa Timur, yaitu 3 pabrik di Surabaya dan 1 pabrik di Malang, yang juga merupakan pabrik Bentul. Jisamsu mempertahankan kemasannya hampir 1 abad. 7. Kecap Bango. Kecap Bango awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang, Jawa Barat. Perjalanan Kecap Bango dimulai oleh suami istri Chow Pit Bun atau Yunus Kertadinata dan Chow Eng Myo yang pertama kali dijajakan di toko kecil di garasi rumahnya. Nama Bango dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Nomor 8, sirup cap buah campolai. Sirup campolai adalah sirup khas Cirebon yang telah diproduksi sejak tahun 1936. Sirup campolai terdiri dari berbagai macam rasa buah-buahan seperti melon, mangga gedong, jeruk nipis, nanas, bahkan rasa kopi mocha pun ada. Namun dari sekian banyak macam rasa tersebut, yang menjadi favorit adalah rasa pisang susu. Karena selain rasa manisnya yang khas, warna sirupnya pun sangat menarik, yaitu merah jambu, sehingga tampak manis untuk dicampur dengan berbagai macam aneka es, seperti es campur ataupun es kelapa. Minuman legendaris asal Cirebon ini pertama kali dibuat oleh Tan Cek Chu pada tanggal 11 Juli 1936. Hingga kini, kemasan dan labelnya tetap tidak berubah. Nomor 9, Bata atau TNA Bata Shoe Company yang terdaftar di Zlín, Cekoslowakia oleh 2 bersaudara, Thomas Anna dan Antonín Bata tahun 1894. Perusahaan sepatu raksasa keluarga ini mengoperasikan 4 unit bisnis internasional, Bata Eropa, Bata Asia, Pasifik, Afrika, Bata Amerika Latin, dan Bata Amerika Utara. Produk perusahaan ini hadir lebih di 50 negara dan memiliki fasilitas produksi di 26 negara. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah menjual sebanyak 14 miliar pasang sepatu. Di Indonesia, pengoperasian penjualan sepatu Bata dijalankan oleh PT Sepatu Bata Tbk. Pabrik perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 1939 dan saat ini berada di 2 tempat, yaitu Kalibata dan Medan. Keduanya menghasilkan 7 juta pasang alas kaki setahun yang terdiri dari 400 model sepatu, sepatu sandal, dan sandal baik yang dibuat dari kulit, karet, maupun plastik. Sebelum tahun 1978, status Bata di Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing, sehingga dilarang menjual langsung ke pasar. Bata menjual melalui penyalur khusus atau depot dengan sistem konsinyasi. Status Bata penyalur tersebut diubah pada tanggal 1 Januari 1978, yaitu saat izin dagang Bata dipindahkan kepada mereka dan PT Sepatu Bata menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. 10. Kopi kapal api. Go So Lut yang mulai merantau ke Indonesia sejak awal abad ke-20, mulai mendirikan usahanya pada tahun 1927. Ketika itu naluri bisnisnya mengatakan peluang dagang masih begitu terbuka untuk kopi. Sehari-hari, sembari menjual sayur mayur, ia melihat banyak orang suka menyeruput kopi. Alhasil, ia memutuskan menjual kopi dengan merek dagang sendiri, yaitu Kapal Api. Pada awalnya untuk menekan harga terjangkau oleh masyarakat luas, Sulut mencampur produk kopi bubuknya dengan jagung. Tetapi tak seperti kopi lainnya di pasaran yang rata-rata bermutu rendah, ia berusaha tetap menjaga kualitas rasa dan aroma kopinya.
Kemasan produknya sampai tahun 1970-an masih dalam bungkus kertas. Namun, labelnya atau logonya masih sama seperti dulu. Oke, itulah tadi 10 brand atau merek tertua asal Indonesia yang masih bertahan hingga kini. Bahkan ada yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Nantikan artikel-artikel, kisah-kisah, dan cerita-cerita kami selanjutnya.